Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat. Selamat pagi Bu Tuti, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Wawan, alhamdulillah kabar baik. Panjenengan pripun? Iya, juga baik juga, walaupun sekarang sedang hujan, mendung, tapi juga kita semangat untuk sampai ke sekolah. Oke, nah seperti ini Bu Tuti, ini tadi untuk pagi ini saya akan menyampaikan ataupun melakukan kegiatan pra-observasi pada saat kegiatan nanti observasinya di dalam kelas untuk apa itu observasi supervisinya panjenengan seperti itu. Nah, kegiatan supervisi observasi itu bertujuan untuk pengembangan diri dari guru tersebut. Jadi nanti panjenengan bisa meningkatkan kemampuan dan sebagainya dari apa masukan yang bisa saya sampaikan ke panjenengan seperti itu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan waktu kita observasi, itu bisa kita sepakati waktunya kapan? Oh iya Pak, untuk waktu bisa, insya Allah itu hari Senin. Saya itu kan ada jadwal di kelas 10 TKJ 1. Untuk jamnya itu jam ke-5.06 gitu Pak. Oke, harinya Senin ya? Iya, Senin. Ya, Senin di kelas 10 TKJ 1. Nah, 4 Desember 2020. iya. Nah, nanti pada saat observasi itu untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan itu apa? Oh iya, untuk tujuan pembelajaran itu peserta didik diharapkan mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bisa membedakan apa itu implementasi nilai-nilai Pancasila dan yang bukan implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti itu Pak. Oke, tujuannya sangat lengkap ya, sudah sesuai dengan pembelajaran Bu Tuti pada kelas tersebut. Nah, terkait dengan observasi supervisi nanti itu bagian mana yang ingin Ibu tingkatkan atau ingin saya observasi atau saya supervisi terkait dengan pembelajaran itu di bagian apa? Oh gini Pak Wawan, sebenarnya nih Pak, masalah observasi ini saya sangat senang. Saya pengen semuanya itu diobservasi, tetapi ya karena waktunya dan sebagainya, gini, untuk yang diobservasi itu bagian inti dari pembelajaran saja Pak. Waktu anak-anak itu berdiskusi dan presentasi ngaten. Oke. Berarti nanti pada saat saya observasi itu di bagian intinya yaitu masalah keaktifan siswanya seperti itu, Bu. Iya betul, masalah keaktifan siswa. Oke. Terus nanti strategi yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas pada saat pembelajaran itu seperti apa strateginya? Gini Pak, untuk rencana saya, strategi yang saya persiapkan itu mau menggunakan diskusi kelompok kecil. Karena ini masalahnya kan masih menemukan beberapa siswa yang masih pasif dalam kegiatan diskusi untuk pembelajaran sebelumnya. Oke, berarti menggunakan diskusi kelompok kecil untuk meningkatkan keaktifan siswa. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini yang terakhir nih, terkait dengan harapan Bu Tuti terkait dengan kegiatan observasi saya nanti, itu harapannya Bu Tuti dengan kegiatan observasi ini seperti apa harapannya? Dan untuk harapan saya setelah dilakukan observasi oleh Pak Wawan, itu memberikan manfaat bagi saya khususnya dan bermanfaat bagi siswa pada umumnya. Karena ya seperti tadi Pak, di awal kan saya masih menemukan siswa yang pasif. Nah,
setelah dilakukan observasi, saya berharap ada peningkatan terhadap siswa itu, siswa lebih aktif dalam pembelajaran magang. Oke. Terima kasih terkait dengan waktunya kali ini. Nanti kita akan bertemu di kelas pada hari Senin itu di kelas 10 TKJ pada jam 5.06. Nanti langsung saya akan mengobservasi terkait dengan pembelajaran Bu Tuti di kelas seperti itu, Bung. Nah, oke. Tetap semangat dan juga kita terus berusaha dalam pengembangan diri. Oke, terima kasih Bu Tuti atas waktunya. Mungkin silakan untuk melanjutkan kegiatan lain yang akan Bu Tuti lakukan. Ini Pak. Terima kasih Bu Tuti. Ya, sama-sama Pak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Lama tidak bertemu. Bahagia hari ini? Oke. Apa alasannya Mbak ini bahagia hari ini? Masih bertemu teman misalkan seperti ini. Apa alasannya bahagia hari ini, Mbak? Masih diberi napas. Mas yang ini? Kenapa? Alhamdulillah hari ulang tahun, semoga umurnya barokah ya Mas ya. Mas Arya, katanya tadi bahagia gitu. Masih senyum, oke? Ganti ke Mas Sarul coba. Alhamdulillah masih bisa tolak ini. Alhamdulillah masih bisa tolak ukur ini luar biasa kelas 10 DKJ 3. Namun sebelum pembelajaran dimulai, saya absen terlebih dahulu ya. Absennya tidak akan di satu-satu tapi langsung ini. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Alhamdulillah. Yang tidak masuk satu berarti ya? Gimana? Izin. Oke. Itu materi hari ini. Gatnya Bhinneka Tunggal Ika. Silakan dibuka bukunya. Di dalam materi ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan yang dimaksud dengan identitas. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, siapakah yang punya identitas? Silakan angkat tangan yang punya identitas. Di kelas ini siapa yang punya identitas? Semua. Berarti angkat tangan semua. Apa itu identitas? Kalian berharap? Ya, Fatimah coba. Identitas itu apa? Masih belum. Sini identitas itu apa? Katanya punya identitas tadi. Mas Anja, Mas Dani, Mas Ugeng. Apa tadi jawabannya? Membuat SIM. Oke. Kita ke identitas, betul tanda pengenal. Kalau tidak punya identitas, orang itu tidak atau sulit untuk dikenali. Sekarang fungsinya untuk apa? Ciri khas, berarti fungsinya untuk mengenali. Hampir sama. Bahannya itu tadi untuk identitas itu ciri khas, misalkan kelas 10 TKJ 3. Ciri khasnya gimana? Satu kelas berjumlah berapa orang? 33 orang. Nah, ini kan identitas kelompok. Tapi kalau identitas individu itu
masing-masing kelompok sudah kebagian. Sekarang silakan dimulai dikerjakan dari sekarang. See, 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 now you. See, 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 now you. See, 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 now you. Selamat siang Bu Tuti. Apa kabarnya hari ini? Oke, selamat siang Pak Wawan. Alhamdulillah baik. Pak Wawan sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Tuti. Walaupun siang ini kita banyak kegiatan gitu, tapi saya meminta waktu Bu Tuti untuk sedikit waktu untuk kita mengadakan kegiatan pasca supervisi dari hasil pra supervisi yang kemarin, terus dari hasil kegiatan supervisi di kelas, terus ini kita pasca supervisi. Seperti itu Bu Tuti ya? Pak Wawan. Oke. Nah, tujuan dari kegiatan pasca supervisi kita hari ini yaitu untuk mengevaluasi Bu Tuti, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah dengan terapkan di kelas. Terus juga untuk berbenah diri nanti ke depannya itu pembelajaran saya seperti apa. Terus yang tidak kalah penting adalah untuk melakukan refleksi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Tuti. Seperti itu Bu Tuti ya? Nah, oke. Terkait dengan itu yang pertama yang ingin saya rasakan adalah perasaannya Bu Tuti kemarin pada saat saya lakukan supervisi kemarin itu seperti apa Bu Tuti? Oke, untuk perasaan saya itu senang Pak, karena dari kegiatan itu saya merasa terbantu. Siswa-siswa juga lebih aktif, seperti itu. Oke, jadi supervisi itu tidak seram begitu ya, tidak apa itu menjadi tekanan atau menjadi pikiran saya harus disupervisi, saya harus dinilai dan sebagainya, itu tidak seperti itu begitu ya. Kalau menurut saya itu tidak, karena dengan dilakukan kegiatan supervisi itu memberikan motivasi, selain itu juga bermanfaat untuk mengetahui, istilahnya itu sebagai evaluasi diri, apa sih yang menjadi kekurangan saya dalam pembelajaran yang nanti bisa saya perbaiki untuk pembelajaran kedepannya. Oke, terima kasih Bu Tuti sudah menyampaikan perasaannya terkait dengan supervisi kemarin yang pasti tidak horor benar ya. Nah, terus terkait dengan kemarin, terkait dengan supervisi, terkait dengan pembelajaran juga yang lakukan di kelas, itu seperti apa untuk kelebihan atau kekurangannya itu bisa jenengan ceritakan terkait dengan hal-hal yang sudah jenengan lakukan di kelas itu? Oh, begini, untuk kelebihannya dari kegiatan yang saya lakukan itu sudah ada peningkatan dari siswa-siswa yang awalnya itu pasif itu menjadi lebih aktif. Ya. Nah, dari kekurangannya begini Pak, ternyata saya kemarin masih menemukan beberapa kelompok itu yang masih kurang aktif dan masih mengandalkan temennya ngoten, seperti yang Pak Wawan observasi di kelas kemarin. Iya, memang di kelas kemarin itu ada ya tinggal sedikit betul ya, tinggal sedikit kelompok-kelompok yang memang masih pasif terus mengandalkan satu teman di situ yang memang menonjol seperti itu, yang lainnya cuma ikut dan sebagainya. Nah, kalau dari proses pembelajarannya tadi, baik dari kelebihannya yang sudah kita ceritakan, terus terkait dengan kekurangannya tadi seperti itu, kalau kita analogikan dari skala 1 sampai 10, proses pembelajaran yang Bu Tuti kemarin itu berada di skala berapa? Oh, masalah skala ini gini Pak, kalau saya merasa dari yang saya lakukan itu berada di skala 6 karena kalau saya mau bilang itu sudah tinggi itu belum, karena masih menemukan memang beberapa siswa itu ya tadi masih pasif seperti itu. Berarti di skala 6 ya, karena ada kepasifan tadi untuk siswa. Ya memang untuk kelas 10 itu skala pembelajaran itu memang kita harus benar-benar mengejar untuk bagaimana anak itu biar menyelesaikan dengan kelasnya. Nah, rencananya Bu Tuti, kalau tadi kan di skala 6, walaupun sudah di atas 5, tapi kan di skala 6 itu
masih belum begitu tinggi. Gitu. Iya. Rencananya Bu Tuti nanti akan dibawa kemana proses pembelajaran ini? Akan diukur dengan, kalau diukur dengan skala, nanti Bu Tuti akan mentargetkan di skala berapa nanti selanjutnya? Ya gini Pak, karena kita itu masih kelas 1 juga butuh penyesuaian dengan siswa juga kan, dari tingkat sebelumnya ke tingkat lanjut itu. Kalau saya berharap nanti untuk kedepannya itu berada di skala di atasnya, bisa 7 sampai ke 8 ngoten. Oke, nah skala 7 atau 8, oke. Itu rencana yang luar biasa. Nah, terkait dengan skala 7 atau 8 itu tadi kan memang perlu perbaikan gitu. Perlu perbaikan itu terkait dengan rencana pembelajaran selanjutnya, dilihat dari kebutuhan murid yang beragam tadi, itu apa yang selanjutnya akan Bu Tuti lakukan? Oh gini Pak, untuk menghadapi hal tersebut, karena memang kita itu kan siswanya juga banyak. Di kelas 10 TKJ 1 pun siswanya juga 30 lebih kan. Yeah. Tentunya di kelas itu kita menemukan beberapa siswa itu bukan hanya beberapa gitu, mohon maaf ini, semua siswa yang beragam atau bermacam-macam dari karakteristiknya. Jadi saya berencana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran KSE seperti itu. Akan memperdalam untuk pembelajaran berdiferensiasinya dengan pembelajaran muatan KSE-nya juga akan ditingkatkan. Nah, kalau terkait dengan tadi kan rencananya kan pembelajaran berdiferensiasi, muatan KSE dan sebagainya, itu nanti waktu pelaksanaan untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu nanti seperti apa? Begini, untuk yang diferensiasi saya berencana itu melakukan berdasarkan asesmen sebelumnya. Saya kelompokkan berdasarkan bakat, minat dan lain-lain Pak. Nah, untuk yang KSE sendiri, yang utama itu kehadiran penuh dalam kegiatan pembelajaran, siswa lebih fokus, siswa mengikuti dengan penuh semangat, antusias seperti itu, serta anak itu mudah berrelasi dengan temannya dan bapak ibu guru yang lain seperti itu rencana saya Pak. Oke, nah rencananya luar biasa untuk meningkatkan grade tadi, yang grade-nya yang maksimal ke 7 atau 8 itu rencananya dengan itu luar biasa terkait dengan pembelajaran berdiferensi dan juga KSE-nya tadi. Nah, selanjutnya terkait dengan komitmen selanjutnya untuk pembelajaran di kelas itu seperti apa? Ini Pak, untuk komitmen saya itu melaksanakan yang sudah bagus dan mengevaluasi mana yang kurang itu ditingkatkan dengan berbagai cara untuk yang lebih baik seperti itu. Untuk yang sudah bagus seperti tadi bagaimana diskusi kelompoknya dan sebagainya itu sudah bagus. Terus yang perlu ditingkatkan memang kalau saya lihat kemarin itu memang ada anak-anak yang masih pasif dan sebagainya. Terus lagi mungkin ini saran saja dari saya Bu Tuti terkait dengan bagaimana kita memberikan kalau anak-anak itu sudah agak capek, agak ngantuk dan sebagainya, itu kita berikan semacam ice breaking dan sebagainya biar fresh. Seperti itu Bu Tuti ya. Ya. Terima kasih Bu Tuti terkait dengan kegiatan pasca observasi ini, pasca supervisi ini. Jadi kita bisa mengetahui apa yang kelebihan dan kekurangan dari dengan tadi. Nah, selanjutnya karena ini sudah siang, pembelajarannya sudah selesai dan sebagainya, mungkin cukup sekian Bu Tuti terkait dengan pasca observasi ini. Cuma nanti terkait dengan rencana-rencana Bu Tuti tadi, kalau memang suatu saat itu memang butuh refleksi lagi, mungkin bisa kita sharing seperti ini lagi. Seperti itu Bu Tuti ya. Oke, terima kasih Bu Tuti terkait dengan kegiatan hari ini. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.